Universitas PGRI Palembang memberikan komitmen kuat terhadap kualitas lulusannya baik di tingkat strata 1 maupun strata 2, ini dibuktikan dengan mengawal mahasiswa hingga batas akhir yaitu yudisium. Kita kawal ketat, kita pastikan mahasiswa lulus tepat waktu. Khusus di S2, waktu studi 18 bulan harus pas tidak boleh kurang dari sehari pun, ujar Rektor Universitas PGRI Palembang Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI, CQR, saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah mahasiswa program Pascasarjana UPGRIP di Aula Haji Aidil Fitri Syah Lantai 5 Gedung Business and Science Center UPGRIP, Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Rektor menegaskan bahwa pihak program studi memastikan bahwa tiap mahasiswa dari program S2 selain sudah memenuhi semua persyaratan untuk melakukan yudisium juga ketepatan waktu 18 bulan menjadi syarat utama. Untuk di UPGRIP kita jaga agar mereka tamat tak boleh kurang dari 18 bulan. Walaupun sudah terpenuhi, dicek ulang kapan masuk dan sampai yudisium tidak boleh kurang dari 18 bulan. Selain itu, ketaatan mengawal tesis mahasiswa sangat diperhatikan untuk menghindari plagiarisme. Salah satunya dengan cek Turnitin. Turnitin di UPGRIP ini tentunya berlaku di dunia, meski biaya yang harus kami keluarkan mahal sampai ratusan juta namun itulah bentuk komitmen UPGRIP dalam menjaga kualitas lulusan. Selain itu, ijazah dengan PIN nasional juga bagian dari komitmen kami terhadap para lulusan. Berskala nasional adalah target kami dengan harapan dimanapun lulusan kami berada maka tidak perlu direpotkan dengan urusan administrasi yang tidak perlu, katanya. Asok, Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MM, MSI, CQR yang merupakan salah satu narasumber pada kesempatan ini menyampaikan materi dengan judul Etika Penulisan Artikel Ilmiah dan Plagiarisme dengan dimoderatori oleh Dr. Mahasir, M.Pd. Ketua BIPH PGRI pada Universitas PGRI Palembang Dr. Hajah Melia Rosani, SHMH, diwakili oleh Bendahara Reva Valianti, SEMMMPD, mengatakan kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah mahasiswa program Pascasarjana ini rutin digelar untuk membimbing mahasiswa supaya bisa menulis artikel ilmiah dengan baik karena ini salah satu syarat untuk menyusun tesis. Sampai ujian dikawal dan itu salah satu upaya Pascasarjana supaya lulusan dari sini memiliki kualitas lebih dari yang lain. Tepat waktu 18 bulan dan menyelesaikan administrasi dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan di Pascasarjana UPGRIP. Warning di UPGRIP bukan hanya di strata 1 tapi strata 2 juga dikawal. Tugas akhir mahasiswa terus dimonitor supaya tidak kebablasan kuliahnya. Itu adalah tugas dosen pembimbing dan kaprodinya supaya tugas akhir mahasiswa selesai tepat waktu. Dikawal terus sehingga tidak ada kendala, katanya. Tugas. Bisa ketemu dengan online bisa tatap muka bisa melalui online bisa lewat video call, semua bisa. Ngaku kita semua bisa karena ingin kami mahasiswa kami itu tamat persis 18 bulan. Itu makanya memang kami untung kalau misalnya kamu dari 4 semester, 5 semester untung bayar terus kan. Tapi kami tak rela sebagai hati kecil seorang pendidik, sebagai hati kecil seorang guru, sebagai hati kecil seorang dosen, tidak rela kami berlama-lama di kampus ini. Apa kata istilah orang lama? Ku enggan melihat lama-lama di kampus. Walaupun perguruan tinggi lain mengatakan semakin lama mahasiswa di kampus semakin dia bayar terus. Untuk mereka higienis dan materi secepat mungkin harus tamat, tetapi ada tetapi itu S2 itu tidak boleh kurang dari 18 bulan walau 1 hari pun.
Di tempat yang sama, PLT Direktur Program Pascasarjana UPGRIP ASO, Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI, CQR, melaporkan bahwa pelatihan penulisan artikel ilmiah ini diikuti sebanyak 107 peserta yang terdiri dari mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia 23 orang, mahasiswa Prodi Bahasa Inggris 20 orang dan Prodi Manajemen Pendidikan sebanyak 64 orang. Para pemateri dalam pelatihan penulisan artikel ilmiah mahasiswa program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang adalah Rektor Universitas PGRI Palembang ASO, Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI, CQR. Dengan judul materi, Etika Penulisan Artikel Ilmiah dan Plagiarisme, dimoderatori oleh Dr. Mahasir, MPD. Selanjutnya, PLT Direktur Program Pascasarjana UPGRIP ASO, Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI, CQR, dimoderatori oleh Asdir Dr. Mulyadi, MA dengan materi berjudul Tips dan Trik dalam Publikasi Artikel Ilmiah. Pembicara ketiga, Dr. Happy Fitria, M.Pd.CIQNR, dimoderatori oleh Dr. Haji Edy Harapan, MPD, dengan materi Teknik dan Tahapan Penulisan Artikel Ilmiah. Seperti dikatakan Pak Rektor bahwa mahasiswa itu harus tepat, benar-benar tepat waktu, 18 bulan tidak boleh kurang dalam sehari pun. Nah, selain melakukan pelatihan ini, mungkin bentuk warning tadi seperti apa ya Pak? Misalnya kita ada sanksi, misalnya dia pas sampai batas waktu itu dikerjakan berapa, atau seperti apa, atau seperti apa Pak? Jadi target 3 semester 18 bulan memang sudah kita kemudian untuk mempercepat ataupun merealisasikan program 3 semester, maka di setiap semester itu kita punya program. Kemudian kita juga sudah menyusun program itu disesuaikan dengan ketepatan waktu studi. Misalnya di semester 1 itu kita sudah terpakat oleh metodologi. Nah, di situ mahasiswa juga bisa menyusun proposal. Draft proposal paling tidak sudah selesai semester. Nanti di semester 2, draft proposal itu akan mereka bawa pelatihan penulisan tesis. Jadi draft itu akan semakin matang lagi sehingga semester 2 kan dia sudah 90%. Nah, ketika masuk semester 2 menjelang seminar hasil, kita adakan pelatihan penulisan artikel supaya mereka sudah bisa menulis artikel dari tesis yang mereka kerjakan tadi. Sekaligus mereka akan menulis hasil dan ujian. Itu kita lakukan. Nah, kemudian juga kita mendorong peran dosen pembimbing untuk memotivasi mahasiswa ini supaya mereka terbuka untuk bisa selesai tepat waktu. Ya, namun walaupun demikian, memang ada juga sih beberapa mahasiswa karena istilahnya malas tentang tanda kutip tadi kan, tapi tidak banyak. Kita bisa pastikan 90% mahasiswa kita itu bisa selesai tepat waktu. Pak, terkait dengan rencana ke depan Pak Rektor akan membuka S3, khusus untuk S2 sendiri kita udah ada rencana nggak Pak membuka program sendiri? Kalau program studi baru di S2 ini karena begini kan kebijakan kita sekarang, fakultas itu sudah bisa membuka studi S2. Seperti misalnya di KIP kan sudah punya program studi pendidikan jasmani kan. Nah, artinya nanti ke depan ya fakultas ini akan membuka program studi S2. Sementara kita di pasca untuk sementara ini belum ada program studi baru. Tapi untuk yang S3, insya Allah kalau memang sudah memenuhi syarat, karena memang untuk S3 itu kan dibutuhkan tenaga pengajar yang punya kualifikasi profesor, ya S3 dan guru besar, ya beberapa orang harus guru besar. Nah, ini yang sedang kita dorong karena memang dosen kita sekarang sudah mulai banyak yang rektor kepala. Kita dorong untuk guru besar. Nah, mudah-mudahan nanti kalau guru besar tidak cukup, upaya itu bisa kita dorong untuk membuka program S3. Kalau terkait tahun ajaran baru Pak, kapan kita mulai Pak? Kalau untuk Pascasarjana kan kita buka setiap semester ya, setahun itu kita buka 2 kali. Jadi nanti Maret kita buka untuk program Pascasarjana. Maret kita buka, jadi kawan-kawan yang S2 di Palembang
bisa mulai mendaftar dari sekarang. Jadi nanti studinya dimulai di Maret. Tesis Pak terkait ini tesisnya plagiat atau tidak itu banyak itu kata. Oh iya, nah jadi di pelatihan penulis artikel dan Itu juga itu materinya, Pak, kan? betul. Nah sekarang disampaikan oleh Pak Rektor itu materinya terkait dengan plagiat dan etika penulisan artikel. Kalau di penulisan tesis kemarin juga ada etika dan plagiarisme dan penulisan tesis. Jadi kita hindari betul itu karena plagiat ini kan suatu perbuatan yang tercela ya, tercela dalam artian tidak mengikuti etika akademik ya seorang akademisi. Nah, ini harus kita hindari. Kita juga sudah mengantisipasi itu, artinya filter pertama kita lakukan melalui dosen pembimbing. Itu filter pertama. Kemudian kita filter lagi melalui turnitin. Kita punya turnitin. Jadi mereka dipersyaratkan dalam persentase tertentu baru boleh mereka mengikuti seminar hasil dan boleh mengikuti ujian. Kalau mereka lewat dari batas yang kita tetapkan, mereka belum boleh ikut seminar hasil dan belum boleh ikut ujian. Harus direvisi dulu. Nah, alhamdulillah dengan upaya itu tesis mahasiswa kita juga sudah memenuhi standar untuk similarity di Turnitin ya, sama gitu ya. Dan alhamdulillah kalau artikel khusus artikel biasanya pihak pengelola jurnal itu mereka juga melakukan cek Turnitin. Kalau memang tidak memenuhi syarat dikembalikan, di reject atau dikembalikan surat seperti itu. Itu ketatnya kita mengawasi perjalanan mahasiswa S2 ya Pak. Untuk di PGRI mah itu hanya ganggu Rinan, itu Rinan namanya. Jadi mahasiswa kita tuh kita jaga agar mereka tamatnya tidak boleh kurang dari situ. Maka yang dicek ketika kita akan yudisium, kita akan lihat walaupun dia semua sudah terpenuhi, tapi belum yudisium. Lihat dulu satu persatu kapan dia masuk, kapan dia terdaftar pada PDDikti. Kalau PDDiktinya diukur masuknya sampai dengan dia yudisium kurang dari 18 bulan, maka dia harus dibatalkan yudisiumnya di waktu yang lain. Itu tidak yudisium. Kalau itu yudisium terakhir berarti semesternya dia nambah. Itulah ketetapan. Jadi daripada kagak tidak diakui, nah itulah PGRI. Jadi kita taat azas dengan regulasi yang ada, kita harus taat. Maka PGRI termasuk ketatan mengawal Turnitin seperti Bapak bilang tadi kan, karena belum tentu satu mesin yang ini dengan mesin lain sama ini nih Pak. Sila-silakan, jadi mesin yang lain itu sila-silakan, tapi yang kita itu adalah mesin kita, karena kita punya perjanjian khusus dan kita mesin yang kita gunakan termasuk mesin bukan yang abal-abal ya. Jadi Turnitin kita ini dia berlaku di dunia. Di dunia sewa pakai itu ratusan juta dalam 1 tahun. Karena itu memang sudah harus kita miliki itu. Mahasiswa itu tadi kan kita cuma 125.000 3 kali masuk. Bayangkanlah itu berarti 40.000 lebih kurang. Tapi hanya untuk dia tanggung jawab baik supaya dia bertanggung jawab, jangan dia plagiat itu masing-masing, Pak. Jangan dia terlibat masing-masing. Oke, Sampai 18 ini bulan. 18 bulan ya. Ini salah satu program dari program Pancasarjana di Universitas Palembang, bahwa kita rutin juga untuk membimbing mahasiswa supaya bisa menulis artikel ilmiah dengan baik, karena ini salah satu syarat untuk pengambilan ijazah. Dan setelah mereka melaksanakan penulisan tesis dan ujian sampai lulus, dan untuk mengambil ijazah itu salah satu syaratnya, dan juga itu salah satu program terbaik di Universitas Sarjana, karena itu untuk supaya lulusan dari sini memiliki kualitas yang lebih dari perguruan tinggi lain. Jadi mungkin bagi mahasiswa sendiri untuk memulai sebuah artikel itu kan membutuhkan alat praktis, dengan adanya pelatihan ini memang kita mendorong juga kita tadi harus menyelesaikan
18 bulan dan melaksanakan administrasi pendidikannya, administrasinya harus lengkap dan memenuhi syarat-syarat yang sudah diterapkan di program Masa Sarjana sini. Bu, selain itu bentuk dorongan lain apa Bu? Misalnya sudah bukan hasil lagi, maksud itu males. Oh, kalau males itu ada semacam warning di semester 2 ya, sudah di kalau warning di seperti itu ya Bu? kalau di kita bukannya hanya strata 2 atau bukan di strata 2 saja, di strata 1 juga mahasiswa itu kalau lagi melaksanakan penelitian akhir ya, tugas akhir, mahasiswa terus dimonitor, karena kalau tidak dimonitor nanti kebablasan waktu kuliahnya. Jadi itu tugas dosen pembimbing dan kaprodinya. Jadi tetap dikontrol mahasiswanya apakah melaksanakan atau menyelesaikan tugas akhirnya atau tidak. Seperti memberikan warning ya? Ya, memberikan warning, dihubungi, diberikan informasi dari kampus.